Yoyo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita yang berjudul Pokemon Master Journey The Series. Jadi kami akan melanjutkan part 14. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Di Taman Sakuragi, Satoshi melatih Riolu bersama Barir. Sementara Go juga sedang melatih Kamunegi untuk memukul bola. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh Profesor Sakuragi. Di sana Profesor Sakuragi akan memberikan hadiah ke mereka, yakni berupa tiket pertandingan resmi kejuaraan dunia Pokemon tingkat Master Class, yang berarti adalah pertandingannya Dande. Mendengar itu, Satoshi dan Go sangat bersemangat untuk berangkat ke prefektur Galar. Singkat cerita, mereka telah sampai di stadion prefektur Galar. Mereka terlihat terburu-buru untuk masuk dan di sana terlihat sebuah patung emas, yang mana patung itu membuat Satoshi tercengang. Kemudian di dalam tribun, komentator menjelaskan jika kejuaraan memiliki 10.000 lebih peserta. Di antara 10.000 itu hanya ada 8 peserta yang bisa memasuki Master Class. Dan untuk pertandingan kali ini adalah pertarungan antara kedua peserta terhebat tersebut. Lalu dipanggillah seorang peserta urutan ke-7. Dia adalah Kibana, ketua game prefektur Galar. Sementara lawannya adalah Dande, trainer terkuat urutan pertama dalam kejuaraan dunia Pokemon. Tak lama kemudian mereka bersiap untuk bertarung Pokemon 1 lawan 1. Di sana Kibana menggunakan Duraludon, sementara Dande tetap seperti biasa menggunakan Pokemon andalannya, Lizardon. Lalu pertarungan pun dimulai. Sampai kemudian Lizardon terkena serangan Steel Beam dari Duraludon. Tapi karena Lizardon masih bertahan, Kibana lalu menarik Duraludon dan langsung menggunakan Gigantamax. Sama halnya dengan Dande yang menarik Lizardon dan menggunakan Gigantamax. Mereka lalu melanjutkan lagi pertarungannya. Sampai pada puncaknya Duraludon tak dapat lagi melanjutkan pertarungan dan Dande menjadi pemenangnya. Setelah itu Dande dan Kibana berjabat tangan. Di sana Kibana berharap untuk menantang Dande kembali dan ia juga ingin mengakhiri kemenangan Dande sebagai legenda tak terkalahkan. Namun dari tribun Satoshi menyahut, Kemudian Satoshi dan Go keluar menuju ke patung emas. Di sana mereka menduga jika patung itu adalah Dande. Tapi ada seorang wanita di bawah patung yang menyanggah ucapan mereka jika patung itu adalah patung legendaris pahlawan Galar. Wanita itu lalu menceritakan terkait kisahnya jika dahulu ada badai hitam yang menutupi prefektur Galar dan banyak Pokemon besar yang mengamuk. Lalu ada pahlawan berpedang dan tameng yang datang seorang diri untuk menenangkan keadaan. Tapi legenda itu tidak diketahui kebenarannya. Setelah itu mereka pun berkenalan. Wanita tersebut bernama Sonia. Scene lalu berpindah di taman. Di sana Satoshi dan Go terlihat tertarik dengan cerita legenda pahlawan sebelumnya. Tak lama kemudian ada seseorang datang dan mengabarkan jika ada Pokemon besar yang berada di jembatan. Mereka berdua lalu pergi untuk melihatnya. Setelah sampai di sana, ternyata ada seekor Kamunegi yang membawa daun bawang yang begitu besar, tapi bentuknya berbeda dari Kamunegi yang lain. Karena Kamunegi itu adalah bentuk asli di prefektur Galar.
Lalu Go langsung menangkapnya, tapi Pokeball miliknya ditangkis. Go lalu mengeluarkan Kamonegi miliknya dan berusaha untuk bertarung. Tapi hanya dengan satu serangan Kamonegi milik Go dikalahkan. Satoshi kemudian mengambil giliran untuk bertarung bersama Pikachu. Tapi tiba-tiba Riolu keluar tanpa izin darinya. Ternyata Riolu ingin bertarung. Mereka lalu memulai pertarungan. Sampai-sampai Kamonegi menggunakan teknik brutal swing, yang mana jurus itu menyerap habis tenaganya. Begitu juga Riolu yang kehabisan tenaga. Namun ia tetap tak menyerah, karena Satoshi mempercayai jika Riolu masih sanggup untuk bertarung. Sampai pada puncaknya serangan Riolu telak mengenai Kamonegi. Tapi karena Kamonegi belum menyerah, Satoshi pun menyemangatinya dan sampai pada akhirnya Kamonegi tak dapat bertarung lagi, tapi dengan pose berdiri. Kemudian scene berpindah di Pokemon Center. Di sana ketiga Pokemon yang dirawat telah sehat kembali. Lalu berpindah di halaman. Di sana Satoshi menawarkan ke Kamonegi untuk ikut bersamanya, dan dengan senang hati Kamonegi menyetujui hal itu. Akhirnya Satoshi mendapatkan Kamonegi Galar dan hal itu membuatku merasa iri, karena ia belum menangkap seekor Pokemon pun di Galar. Lalu pada keesokan harinya Satoshi dan Go sedang sarapan. Tiba-tiba muncul seekor Pokemon yang dapat menghilang, dan Pokemon itu memakan makanan milik mereka. Tapi tak lama kemudian Pokemon itu terlihat kembali dan ia ketahuan oleh mereka. Karena terpojok, Pokemon tersebut tiba-tiba menangis dan membuat yang ada di dekatnya juga ikut menangis. Dan memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Mereka lalu mencari Pokemon itu di Taman Pokemon Center. Tak lama kemudian perawat Joy mendatangi mereka bersama sepasang Pokemon Yesan. Di sana mereka menanyakan ke perawat Joy terkait Pokemon yang dapat menghilang itu, dan ternyata nama Pokemon itu adalah Mason. Fakta lainnya, Mason hidup di area subur dan termasuk Pokemon pemalu, jadi sangat susah ditemukan di perkotaan. Karena sifat pemalu itu, perawat Joy menduga jika Mason sedang bersembunyi di dalam air mancur di belakang mereka. Dan benar saja, Mason memang berada di sana. Namun Satoshi dan Go tidak mengetahuinya. Hanya saja Go dengan keyakinannya mengatakan ke Mason jika ia ingin mengajak Mason sebagai temannya, karena tertarik dengan kemampuannya. Setelah mengucapkan itu, Go tiba-tiba ragu dan ia langsung melempar Pokeball-nya. Tanpa diduga, Go berhasil menangkap Mason. Kemudian berpindah ke tim Rocket. Di sana mereka mulai patah semangat karena rencananya selalu gagal saat menangkap Pikachu. Sampai mereka tersesat di prefektur Galar. Tapi tak lama semangat mereka bangkit kembali karena target yang mereka cari ternyata juga ada di Galar. Saat mereka akan menangkap Pikachu seperti biasa, tiba-tiba angin kencang menggagalkan rencana mereka. Lalu tiba-tiba Riolu dikejutkan dengan kemunculan Pokemon Tsunahebi. Karena Go penasaran dengan kemampuan Mason, ia pun mengeluarkannya supaya bertarung melawan Tsunahebi. Iya. Setelah terkena serangan, Mason tiba-tiba menangis dan tangisan Mason setara dengan 100 irisan bawang. Hal itu membuat mereka semua menangis termasuk lawannya, hingga kemudian Mason melarikan diri.
Satoshi dan Go lalu pergi berpencar untuk mencarinya, hingga Go menemukan Mason di tepi sungai. Tapi Mason kembali menangis dan ia langsung melompat ke sungai. Di sana, Go kemudian memikirkan cara supaya tangisan Mason yang setara 100 irisan bawang itu tak berpengaruh pada mereka. Lalu ia mengingat kenangan saat memasak dengan Barir. Go kemudian mendatangi Satoshi dan mereka kembali mencari Mason. Di sisi lain, tim Rocket terjatuh di tepi sungai. Mereka lalu dikejutkan dengan seekor Pokemon Morpeko yang memakan habis persediaan mereka. Karena kesal, Musashi pun melempar kaleng ke arah Pokemon itu. Tapi kaleng tersebut meleset dan mengenai Mason. Tak lama kemudian mereka mendengar suara Satoshi dan Go yang mencari Mason. Karena hal itu mereka lalu merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian Satoshi dan Go muncul kembali. Mereka berdua terkejut karena Mason telah ditangkap oleh tim Rocket. Ternyata rencana tim Rocket adalah untuk menukar Mason dengan Pikachu. Yang jelas-jelas hal itu pasti ditolak oleh Satoshi. Tim Rocket lalu memanggil mesin gacanya. Dan mereka pun lalu mulai bertarung. Tapi mereka kewalahan dengan serangan yang diluncurkan tim Rocket. Namun di sana, Go yang terus bertekad untuk menyelamatkan Mason membuat Mason terharu dan sekilas Mason mengingat kenangannya. Lalu dengan tekad Mason pun berusaha keluar dari kurungan. Sampai pada akhirnya ia berhasil keluar. Sayangnya saat Mason akan menuju ke Go dan Satoshi, tiba-tiba Armaldo menginjaknya. Hal tersebut membuat Mason menangis. Namun Satoshi dan Go tidak terkena dampaknya karena menggunakan kacamata, seperti Barir saat mengiris bawang. Lalu serangan balik pun diluncurkan oleh Satoshi dan Go. Setelah pertarungan selesai, Go mendatangi Mason dan ia pun meminta maaf karena telah memaksanya untuk bertarung. Di sana Go juga memuji Mason terkait sikap penakutnya yang ternyata untuk melindungi diri atau teman-temannya. Karena pujian itu, Mason pun menjadi terharu. Shin kemudian berpindah ke tim Rocket. Setelah dikalahkan oleh Satoshi dan Go, tiba-tiba mereka didatangi oleh Morpeko yang meminta makanan. Tapi tim Rocket menolaknya dan mengusir Morpeko tersebut. Tanpa diduga, tiba-tiba Morpeko itu berubah. Oke, cukup sekian. Jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series Part 14. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, komen, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.